Segala sesuatu permasalahan hukum harus setiap orang yang menjadi pelaku, seperti saya dituduh sebagai pelaku, saya siap untuk mempertanggungjawabkan. Kalau memang saya salah, saya akan bertanggung jawab. Tapi yang tidak elok ini, kalau saya belum pasti bersalah, atau belum tentu bersalah, atau alat bukti yang digunakan untuk menjerat saya tidak sesuai dengan prinsip yang namanya asas legalitas. Tidak ada satupun hukuman yang bisa diberikan kepada orang apabila tidak ada kejahatan yang dia lakukan. Dan tidak ada satupun kejahatan yang bisa dituduhkan kepada seseorang apabila tidak ada ketentuan yang mengatur. Nah, saya dalam memberikan edukasi ini, saya ingin menyadarkan kepada kita semua. Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah ujung tombak untuk penegakan hukum, terutama hukum pidana. Ya. Tetapi mereka diberi kewenangan, itu ada batasan. Ya. Undang-Undang Kepolisian nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia di sana dengan jelas mengamanatkan polisi itu harus profesional. Polisi adalah pelindung dan pengayom masyarakat. Ini apakah bisa dikatakan ini adalah polisi pelindung dan pengayom masyarakat? Laporan polisi tentang Undang-Undang ITE yang mengadukan ini adalah ketua pengadilan sebagai representasi dari Pengadilan Negeri Sidoarjo. Nah, kan tidak mungkin ada asap kalau tidak ada api. Saya ribut, bukan ucuk-ucuk, saya dari luar datang ribut, bukan. Tapi ada perkara yang saya adukan sebagai korban atau prinsipal dari sebuah perkara tindak pidana yang dibuat atau yang dilakukan oleh Direktur Bank BPR Jati Lestari, ya, saya laporkan untuk diproses. Kemudian apa yang terjadi? Hukum tidak bekerja sebagaimana mestinya. Ya. Perintah KUHP yang mengatur tentang saksi ahli, apa yang terjadi? Saksi ahli yang dihadirkan di pengadilan justru tidak pernah dipertimbangkan oleh majelis hakim. Yang dipertimbangkan adalah saksi ahli yang tidak pernah hadir. Padahal pasal 186 sudah jelas mengatakan bahwa keterangan ahli yang dimasukkan adalah keterangan ahli yang menjadi pertimbangan hakim dalam mengambil putusan adalah keterangan ahli yang disampaikan melalui sidang melalui sidang yang perkara dimaksud. Sekarang setelah saya menuntut itu justru bukannya saya dilindungi, bukannya saya dibantu, malah justru saya dilaporkan. Nah, anehnya laporan ini yang melapor adalah Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo. Dia melapor kepada Polres Sidoarjo. Perkaranya dilimpah kepada Kejaksaan Negeri Sidoarjo dan akan kembali disidang oleh Pengadilan Negeri Sidoarjo. Pertanyaan di sana banyak. Salah satu yang mau kita tanyakan adalah objektivitas. Di dalam Undang-Undang nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman sudah jelas mengatakan apabila ada hakim yang memiliki kepentingan terhadap perkara, dia wajib mengundurkan diri. Maksudnya tetangganya, kalau tetangganya yang berperkara atau saudaranya, familinya, koleganya, dia wajib mengundurkan diri. Nah, sekarang bagaimana yang mau saya tanyakan? Mohon saya diajari. Kalau ketua pengadilan negeri yang menjadi pelapor, kemudian diproses di pengadilan negeri, hakim yang memimpin sidang, hakim anggota maupun hakim ketua majelis, itu adalah atas petunjuk atau atas apa yang dituju oleh ketua pengadilan. Nah, ini konyol namanya. Saya terus saja senang kalau perkara ini dilanjutkan supaya kita buka-bukaan.
supaya saya belajar tentang masalah hukum. Karena aneh bin ajaib. Ya. Kemudian ini ketika saya dipanggil sebagai terlapor, saya sudah mengemukakan bahwa apa yang menjadi dasar saya melakukan protes secara spontan, ada buktinya. Bahwa ini Pak, ada penyelundupan saksi ahli, tapi penyidik tidak pernah mempertimbangkan, bahkan mengabaikan saya punya itu. Saya punya alasan dan saya punya jawaban. Di mana kita bisa mendapatkan keadilan? Kalau polisi ketika memanggil kita untuk memeriksa dalam rangka menyelidiki atau menyidik perkara tersebut, sedangkan kita punya argumentasi dan kita punya barang bukti tidak diperhatikan atau tidak dipertimbangkan. Berarti hukum ini kan suka-suka mereka. Jadi sekali lagi masyarakat perlu menyadari ya bahwa negara kita memang negara hukum. Ya. Tetapi bukan berarti kita ini harus pasrah. Anda harus menolak. Dan kalau memang dipaksa, Anda harus melawan. Seperti apa yang saya lakukan, bukanlah merupakan arogansi. Karena saya cuma berdua dengan anak saya yang laki-laki, kemudian ditambah dengan anak saya perempuan dan anak dan istri saya. Jadi kami cuma berempat. Menghadapi penyidik yang bawa pistol sejumlah 10 orang. Bisa nggak? Imbang nggak? Itulah kenapa saya sangat mengharapkan, kenapa saya ingin membagi pengalaman ini. Saudara sekalian, rekan sejawat dan sahabat Guntual, pengacara Guntual Laremba, dimanapun berada. Dari mimbar Mahkamah Kebenaran ini, saya ingin menyampaikan kepada Anda bahwa saya harus konsisten. Saya tidak pernah takut. Ya, kepada masyarakat juga mungkin sudah waktunya Anda harus belajar hukum. Kalau tidak belajar hukum tidak apa-apa, tapi Anda tidak boleh takut. Ikuti edukasi kami, baik dari saya, dari channel saya pengacara Guntual Laremba, baik di Facebook dan Mahkamah Kebenaran, YouTube maupun IG. Demikian halnya dari edukasi Pro Lawyerku dan Tuti Laremba. Kami memberikan edukasi secara gratis. Tidak usah khawatir. Ya. Kami ingin supaya masyarakat Indonesia tahu bahwa hukum itu ada dan benar. Ya. Tetapi kecurangan juga itu memang benar dan ada. Sesungguhnya aparat penegak hukum itu banyak. Aparat penegak hukum pertama polisi, jaksa, hakim, dan pengacara. Tetapi yang terakhir ini adalah penegak hukum swasta yang tidak digaji oleh negara menggunakan uang rakyat. Hanya kepolisian, kejaksaan, dan kehakiman itu adalah penegak hukum yang digaji oleh negara menggunakan uang rakyat. Mereka menafkahkan keluarganya dengan uang rakyat. Jadi kalau mereka masih bermain curang, berarti mereka telah menafkahkan keluarganya dengan hasil yang curang. Ingat, tidak ada yang gratis. Kalau kita berbuat baik, kita juga akan mendapatkan imbalannya. Tapi kalau kita berbuat buruk, ya berbuat zalim, kita juga akan mendapatkan imbalannya. Jadi sekali lagi kepada netizen, ya, ini saya ingin beritahu kepada Anda. Saya ditangkap bersama istri, begitu heroiknya, begitu atraktifnya, begitu hebatnya, hebohnya. Anda tahu, saya ditangkap dengan begitu banyak orang, bahkan dengan ada pemborgolan, tapi ujung-ujungnya cuma proses, tidak sampai 2 jam kami sudah pulang ke rumah. Aneh kan? Ini apa? Apa-apaan seperti ini? Katanya kami tidak kooperatif. Kalau tidak kooperatif, mestinya mereka nahan. Karena tidak kooperatif. Tapi karena mereka tidak punya bukti bahwa kami tidak kooperatif, maka apa yang terjadi? Ya bisa dong mereka tahan. Ya, nah, jadi penangkapan mereka itu memang semena-mena. Ya, di sana saya lihat akrobat-akrobat
penyidik-penyidik itu benar-benar menunjukkan premanismenya. Sungguh sangat disayangkan. Mereka berpikir bahwa mereka itu adalah abadi, absolut, ya. Mereka tidak pernah berpikir bahwa mereka akan kembali kepada masyarakat. Tentu dengan berbagai macam alasan. Karena sudah pensiun, atau karena mungkin dipecat, atau mungkin karena sakit sehingga mereka tidak sanggup untuk menjalankan pekerjaan. Mereka akan kembali kepada masyarakat. Jadi demikian juga dengan hakim, ya. Cobalah kita mulai belajar, ya. Untuk apa kita kaya kalau kita mencederai orang lain? Ingat, uang banyak akan habis. Uang yang sedikit juga bisa cukup untuk hidup. Kita tidak perlu punya uang banyak, tetapi adalah menari di atas penderitaan orang lain. Bagi saya, itu tidak ada masalah. Apa yang sudah terjadi, saya akan hadapi. Dan kepada netizen, saya ingin memberitahukan kepada Anda, ikuti proses hukum yang kami akan hadapi. Ya, karena akan mulai disidangkan pada tanggal 28 Januari ini, ya, hari Kamis. Mudah-mudahan, ya, Tuhan senantiasa bersama dengan kami sehingga para penegak hukum yang terlibat menangani perkara kami diberikan diberikan rahmat kepada Tuhan oleh Tuhan sehingga mereka mampu menunjukkan kebenaran. Yang pasti terhadap tuduhan yang dialamatkan kepada kami, saya tidak merasa melakukan kesalahan. Ya, perlu bapak-bapak ketahui, saya dianggap telah mencemarkan nama pengadilan. Dari itu pasal 27 ayat 3 itu adalah embrionya adalah tentang fitnah dan pencemaran nama baik. Ya, dari 310 dan 311. Yang perlu saya pertanyakan, apakah saya ini fitnah? Faktanya memang hakim menyeluruhkan saksi ahli dan saya ada buktinya. Ya. Kemudian apakah saya mencemarkan nama baik? Saya ingin tanya, kalau namanya mencemarkan nama baik berarti itu adalah delik aduan. Siapa punya nama yang saya cemarkan? Kalau namanya nama baik berarti orang. Siapa orang yang saya cemarkan namanya? Adakah nama yang saya sebut? Tidak. Kalau saya berbicara, ya, inilah bobroknya Pengadilan Negara Republik Indonesia. Terdakwa dibebaskan karena korban tidak menyuap hakim. Anda perhatikan baik-baik. Unsur yang kami dituduhkan itu sebagai pelanggaran Undang-Undang ITE adalah bunyinya begini. Bahasa-bahasa saya dalam omongan saya sampaikan. Kalau begini modelnya Pengadilan Negara Republik Indonesia, lebih baik kita bentuk pengadilan alternatif dengan menggunakan metode restoratif justice yang mendahulukan penyelesaian perkara di luar pengadilan sebelum kita masuk berproses hukum di pengadilan. Apakah itu ada fitnah? Sekarang saya ingin mengatakan kepada Anda bahwa ucapan saya itu sudah diterbitkan peraturan Jaksa Agung nomor 15 tahun 2020 tentang keadilan restoratif justice. Ya. Itu. Kemudian yang kedua, saya ingin juga bertanya. Ya, kalau delik aduan ini pasal 27 ayat 3 tentang pencemaran nama baik, siapa korbannya? Siapa yang punya nama? Kalau pengadilan negara, apakah ketua pengadilan negeri Sidoarjo itu adalah merupakan representasi dari pengadilan negara? Kalau pengadilan negara mestinya adalah Mahkamah Agung, ketua Mahkamah Agung. Kalau saya berbicara masalah hakim, apakah hakim yang memimpin perkara saya itu yang harus melapor? Kenapa bukan dia yang melapor? Tapi apakah dia yang saya sebut? Tidak. Hakim. Kalau hakim berarti seluruh hakim Indonesia harus melaporkan saya.
Ini yang menjadi pertanyaan, Pak.